Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan tugas koneksi antar materi modul 2.1. Perkenalkan, nama saya Diki Sofyan, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Garut, Jawa Barat. Dalam perjalanan menempuh pendidikan guru penggerak, saya tidak berjalan sendiri. Ada dua tokoh penting yang selalu membersamai saya. Berikut adalah fasilitator saya, yaitu Pak Tata Koswara, dan didampingi oleh pengajar praktik Ibu Ai Irisma Ilmiati. Pembahasan kali ini diawali dengan sebuah quotes yang datang dari Arthur Auderhead, yaitu semua pengetahuan terhubung ke semua pengetahuan lainnya. Yang menyenangkan adalah membuat koneksinya. Pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas? Menurut Tomlinson 1999 halaman 14, bahwa pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi pada kebutuhan murid. Penerapan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, yang pertama, menentukan tujuan pembelajaran, yang kedua, menganalisis kebutuhan belajar dengan melakukan asesmen diagnostik, mau itu kognitif atau non-kognitif, berdasarkan tiga aspek, yaitu kesiapan belajar murid, minat belajar murid, dan profil belajar murid. Yang ketiga, menganalisis penerapan tiga strategi diferensiasi, yaitu konten, proses, dan produk. Yang keempat, mengimplementasikan rencana pembelajaran berdiferensiasi dalam konteks pembelajaran di kelas. Yang kelima, melakukan asesmen pembelajaran yang disesuaikan dengan tujuan pembelajaran dan kebutuhan murid, seperti assessment of learning, assessment for learning, and assessment as learning. Lalu, bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal? Guru dapat melakukan pemetaan kebutuhan murid berdasarkan tiga aspek, yaitu kesiapan belajar murid. Guru perlu melihat kesiapan belajar murid untuk mengetahui kapasitas murid mempelajari materi konsep atau keterampilan baru. Yang kedua, minat belajar murid. Guru memberikan pilihan kepada muridnya untuk belajar sesuai dengan minat belajarnya, sehingga dapat meningkatkan motivasi murid untuk belajar. Yang ketiga, profil belajar murid. Guru memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara alami dan efisien bergantung dari gaya belajarnya, kecerdasan majemuknya, pengaruh budaya, dan lingkungannya. Guru juga dapat menerapkan tiga strategi diferensiasi secara tepat, yaitu konten. Guru perlu menyesuaikan materi atau konten pembelajaran dengan kebutuhan belajar murid yang beragam, mempertimbangkan dari pemetaan kebutuhan, kesiapan, minat, dan profil belajar murid. Yang kedua, yaitu dari segi prosesnya. Guru perlu memvariasikan proses belajar agar beragam, sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Proses ini mengacu pada bagaimana murid memahami atau memaknai apa yang dipelajari. Yang ketiga, yaitu adalah produk. Guru perlu memodifikasi tagihan produk yang akan dihasilkan murid sesuai dengan konten yang telah mereka pelajari dan proses yang mereka telah lewati. Lalu, bagaimana koneksi antar materi pembelajaran berdiferensiasi dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak yang telah dipelajari? Dari kesemua modul yang telah dipelajari, mulai dari modul 1.1 sampai sekarang 2.1, semuanya bertujuan untuk keberpihakan kepada murid yang muaranya menciptakan profil pelajar Pancasila. Adapun keterkaitan antar materi, yang pertama, salah satu filosofi menurut Gaya Dewantara adalah sistem Among, yaitu guru harus menuntun murid untuk berkembang sesuai dengan kodratnya. Hal ini sesuai dengan pembelajaran berdiferensiasi. Yang kedua, pada pembelajaran diferensiasi, guru harus mampu melakukan pemetaan kebutuhan belajar murid. Untuk itu, guru harus memiliki nilai mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid, serta peran yang paling utama yaitu mewujudkan kepemimpinan murid.
Yang ketiga, guru penggerak memiliki visi untuk melakukan perubahan positif dalam pembelajaran yang berpihak pada murid. Dengan strategi pendekatan inquiry apresiatif atau IA, yaitu pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Yang keempat adalah pembelajaran berdiferensiasi membentuk budaya positif di sekolah. Budaya positif dapat didefinisikan sebagai nilai atau keyakinan serta kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid. Adapun kesimpulan yang bisa saya ambil dari koneksi antar materi ini yaitu yang pertama, pembelajaran berdiferensiasi sangat erat kaitannya dengan proses pembelajaran yang berpihak pada murid sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, nilai-nilai yang melekat pada guru seperti mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, dan berpihak pada murid merupakan komponen-komponen utama dalam mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi. Yang ketiga, murid sebagai subjek pembelajaran yang beragam harus terlayani dengan baik melalui visi dan misi yang baik pula. Yang keempat, pembelajaran berdiferensiasi merupakan bagian dari budaya positif. Demikian paparan saya tentang koneksi antar materi modul 2.1. Semoga ada manfaat yang bisa diambil dari pemaparan kali ini. Salam dan bahagia, Guru Bergerak Indonesia Maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bermanfaat bagi pendidikan merdeka.